Yang kami khawatirkan adalah jangan sampai anak diperalat. Misalnya supaya ibunya nggak ditahan, contoh, terus menyampaikan, oh iya karena punya anak, gitu. Tidak, tetapi kita lihat mana yang terbaik buat anak. Jadi selalu kita point of view anak. Ibu-ibu itu sering mengaku bahwa mereka misalnya kalau stres mukul anak, misalnya suaminya kabur, gitu, nggak bertanggung jawab, pelampiasannya anak. Selamat sore Sobat 7, gimana nih ketemu lagi dengan saya Lydia Wijaya yang bakal nemenin kamu sore ini. Kita akan berbincang-bincang dengan sutradara film dokumenter yang peduli dengan isu-isu sosial. Pengen tahu siapa? Lihat dulu nih trailernya tuh. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sobat 7, sekarang ini tamunya sudah datang. Ini Mbak Lamtiar Simorangkir. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Hai, apa kabar? Terima Gimana, kasih Mbak? loh sudah diundang. Iya. Mbak, sibuk apa sih sekarang Mbak? Sekarang kita lebih fokus dulu di Impact Campaign, Invisible Hopes. Impact Campaign itu kita berusaha dengan memakai Invisible Hopes, bagaimana kita menjangkau para stakeholders dan masyarakat untuk kita bersama-sama nge-raise isu ini dan mencari solusi yang lebih baik bagi anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Mungkin penonton langsung kaget nih, Invisible Hopes itu apa sih Mbak? Mungkin ada yang belum nonton juga, ataupun ada yang cuma lihat trailernya juga. Sebenarnya isinya Invisible Hopes itu apa sih Mbak? Ya, jadi Invisible Hopes itu sebuah film dokumenter yang mengangkat kehidupan narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Dan ini sebuah topik yang belum pernah diangkat sebelumnya di Indonesia dan kita yang pertama melakukannya. Nah, gimana sih awalnya nih Mbak bisa kepikiran pengen buat Invisible Hopes gitu? Ya, jadi memang ini dimulai di 2017. Jadi kami punya komunitas filmmaker yang namanya Alam Horas Film. Jadi itu berawal dari komunitas. Kita beberapa kumpulan teman-teman filmmaker yang punya kerinduan yang sama. Di mana kita sebagai filmmaker itu ketika kita menjadi kru film atau bikin film, ketika tayang misalnya bisa jadi box office gitu, tapi kok kita kayak ngerasa message-nya nggak ada ya gitu. Jadi kita kayak punya kerinduan, yuk lah kita bikin apa nih gitu yang memang punya message. Nah akhirnya kita putuskan komunitas ini kita membuat film-film pendek yang fokus mengangkat isu-isu sosial di masyarakat kita, dan itu dimulai di 2016 dan kita sudah rilis 2017 satu film pendek fiksi. Nah, kita base-nya background sebenarnya fiksi awalnya. Lalu 2017 saya dapat informasi dari salah satu aktivis bahwa ternyata ada dan sangat banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Dan sekarang trennya itu semakin banyak juga anak-anak yang dari luar dibawa ke dalam karena ibunya ditahan, ditangkap gitu. Nah, terus kita kaget, saya sendiri nggak tahu gitu, nggak tahu. Kamu tahu nggak sebelumnya bahwa ada anak-anak seperti Kalau itu? saya sendiri jujur baru tahu sih Mbak ya, karena saya pikir setelah ibunya melahirkan akan dibawa sama diambil. mertuanya atau sama orang tua ibunya gitu. Jadi kan. ternyata ada anak-anak seperti ini. Lalu kemudian saya menanyakan teman-teman di sekitar kita gitu. Ternyata hampir semua tuh nggak tahu bahwa ada anak yang dibesarkan dalam penjara orang dewasa gitu. Jadi mereka bukan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang kita sebut pelaku korban. Jadi bukan, mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi karena ibunya yang ditangkap. Jadi mereka bukan bagian dari kejahatan ibunya. Lalu kita merasa gini, loh ini nggak adil ya, berarti kan sudah terjadi pelanggaran HAM anak gitu. Anak tidak seharusnya berada di dalam penjara dan diperlakukan seperti narapidana kan gitu. Seperti yang kita lihat ini kan berarti mereka kan diperlakukan seperti narapidana gitu. Nah akhirnya kita riset, saya riset, kemudian
kita memutuskan akan membuat film tentang ini. Kita ingin masyarakat Indonesia tahu tentang ini, dan tentunya negara harus lebih peduli. Oke Mbak, tadi kan berbicara tentang riset nih. Kita perlu tahu juga Mbak, kira-kira risetnya berapa lama dan persiapannya seperti apa sih? Ya, jadi itu diawali di 2017. 2017 kita tahu tentang isu ini, persoalan ini, kita mulai riset. Kita tidak punya banyak sumber ya tentang perihal ini, karena yang tadi saya sebutkan bahwa ini sesuatu yang memang tidak banyak diperhatikan orang, tidak diketahui orang gitu. Jadi sumber risetnya itu penelitian-penelitian sebelumnya itu tidak banyak. Dan kita kalau mau riset ke dalam berarti kan sudah harus dapat izin dulu masuk ke dalam. Nah, ini yang belum kita dapat waktu itu. Jadi dari 2017 pertengahan sampai awal 2018 kita langsung syuting. Tapi itu memang jadinya riset berjalan, syuting berjalan kan gitu. Dan itu mendapatkan izinnya nggak mudah gitu. Nah, kemudian kita mulai di 2018, selesai filmnya itu di akhir 2020. Belum bisa rilis karena pandemi, baru kita rilis di April 2021. Dan kemudian sempat tayang di bioskop Mei Juni 2021, kemudian akhir tahun kemarin menang FFI loh. Oh, selamat ya Mbak. Lalu awal tahun ini menang Piala Maya. Oke, jadi memang panjang Mbak ya untuk riset persiapan. Kalau kendala nih selain perizinan, di dalam kan aneka macam watak karakter manusia Mbak ya. Ada yang mungkin juga jangan anak saya atau bagaimana. Itu Mbak kendalanya apa aja sih selama pembuatan film ini? Iya, tentunya selain izin itu kan harus dari Dirjen Pas ya, tidak bisa dari kepala lapas atau kepala rutan. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kemudian saya harus pergi menghadap kepala lapas atau kepala rutan, kan gitu. Kita syuting di 4 penjara, 2 di Jakarta, 2 di Bandung. Jadi lapas dan rutan Pondok Bambu, lapas dan rutan Bandung, lapas perempuan ya, gitu. Jadi itu pertama sekali kita harus tentunya pendekatan kepada kepala lapas dan kepala rutan. Jadi saya sampaikan kita mau bikin film ini dan kita harus jujur. Karena kita tahu kehidupan penjara itu sangat tertutup ya dari dunia luar gitu. Dan kita tahu mereka sangat protektif sekali gitu. Saya sampaikan bahwa tujuan kami ini hanya ingin masyarakat tahu tentang ibu hamil dan anak-anak ini sehingga masyarakat di luar lebih peduli gitu. Kita tidak punya agenda untuk mencari-cari kesalahan pihak lapas atau rutan ataupun menjelek-jelekan mereka gitu. Tapi memang ini faktanya gitu. Ya, dan ini faktanya karena kami ingin ini adalah dari point of view anak gitu. Nah, lalu setelah kita meyakinkan mereka kan nggak sampai hanya di situ aja gitu. Setelah sudah meyakinkan kepala lapas dan kepala rutan, kita harus mendekati petugas lagi kan, gitu. Kita harus mendekati petugas, kita sampaikan lagi tuh. Dulu itu awal-awal kita masuk lapas sama rutan itu, kayak tiap hari itu kerjaan saya itu menjelaskan gitu. Petugas A-nya, petugas B-nya, mereka pasti curiganya tinggi ya. Gitu. Agak ini takut juga mau ngapain? Mau dijelek-jelekin atau bagaimana? Iya, pasti persis. ada. Terus mereka bilang, terus Mbak kesini ngapain? Terus nyari kejelekan kita ya, gitu. Oh enggak Pak, jadi kita jelaskan terus. Nah, habis dari petugas, nah yang lebih berat lagi nih, para narapidananya, kan gitu kan. Gimana nih meyakinkan mereka supaya mau ada di film ini, kan gitu. Saya ingat banget itu hari pertama itu, ketika kita datang, biasa kan masih dipanggil ya. Kalau kita lihat di trailer itu kan mereka sudah kita sudah masuk sampai ke dalam sel. Awal-awal kan nggak kayak gitu. Mereka dipanggil ke area kunjungan, kita ngobrol. Saya ingat banget itu pertanyaan pertama mereka adalah, kakak ini siapa? Gitu. Mata-mata petugas atau mata-mata polisi. Gitu. Berarti kan tingkat curiganya tinggi gitu. Mereka tidak ingin menyampaikan sesuatu terus mereka kena masalah dalam penjara kan gitu. Nah, ini juga butuh proses, kita harus meyakinkan. Saya bilang bahwa kami di sini dalam rangka ingin menolong gitu ibu-ibu hamil dan anak-anak ini, terutama anak-anaknya. Lalu saya bilang mungkin hasilnya tidak sekarang, mungkin akan tapi bagi ibu hamil dan anak-anak berikutnya yang akan lahir ataupun dibawa ke dalam penjara gitu. Akhirnya itu prosesnya kita lakukan cukup lama. Lalu besoknya 2 orang datang ketemu kami, besoknya nambah lagi, besoknya sampai mereka yakin. Lalu kita kan harus ada konsen ya, mereka tanda tangan baru kita syuting gitu. Nah, itu prosesnya cukup lama dan saya kira baru bulan kedua
mulai kita agak enak nih, agak dekat dengan mereka, dan baru masuk ke dalam sel. Cukup panjang ya Mbak ya, Oh, iya. pendekatan melobi sana sini. Iya. Menguras banyak tenaga dan waktu, betul Mbak ya. Nah kalau misalnya nih Mbak ya, kalau kenapa sih banyak atau beberapa sineas nggak mengangkat isu ini tuh kenapa Mbak? Oh, tanya mereka. Kalau menurut Mbak nih, menurut pendapat Mbak. Saya nggak tahu. Yang tadi mungkin gini ya. Ah. Pertama, ini secara komersil nggak seksi ya. Ini bukan isu yang seksi gitu. Orang nggak mau. Kita aja buat menyelesaikan ini kan apa namanya itu sudah setengah mati ya gitu. Kita harus cari funding. Yang kedua adalah mungkin mereka belum tahu, seperti tadi saya sampaikan, saya baru tahu di 2017 tentang ini gitu. Dan ketiga, mungkin mereka mikir aduh sulit banget ya mau masuk ke dalam gitu. Kita aja semuanya sampai sekarang kalau kita lihat filmnya gitu, kok bisa ya kita dapat izin gitu, kok bisa ya kita sampai masuk ke dalam sel, orang belum pernah sama sekali gitu. Bahkan orang suka tanya ke saya, Kak Tiar bayar dirjen pas berapa gitu, bayar kepala pasnya berapa gitu, istilah mereka nyiram ya, Kak Tiar nyiram berapa gitu. Terus saya bilang nggak ada, orang nggak percaya gitu. Ya saya cuma modal kejujuran aja gitu. Jadi memang saya pikir mungkin teman-teman yang lain belum pernah ngangkat ini karena faktor yang itu. Kesulitan-kesulitan yang kayaknya nggak mungkin nih gitu. Bahkan sampai sekarang beberapa teman bilang mereka pengen mengangkat juga cerita ini, mereka pengen pergi ke Lapas Amarutan. Ya saya bilang silakan aja, tapi mereka memang cukup kesulitan gitu. Iya, nggak semua orang bisa masuk ke akses yang seperti itu ya Mbak ya? Iya, sangat sulit memang. Sangat sulit. Nah, selain anak yang lahir di jeruji penjara, apa nih pandangan Mbak Tiar terhadap anak-anak yang hidup dalam di keluarga normal, tiba-tiba orang tuanya masuk penjara? Keluarga biasa lah ya, maksudnya keluarga di luar ya, jangan normal. Kayak nggak normal aja orang di dalam kan. Iya, gitu. maksudnya keluarga di rumah dengan keluarga di penjara. Ya mungkin yang viral sekarang lah ya. Iya, memang yang disedihkan adalah bahwa saat ini, jadi itu Mbak, sebelumnya itu undang-undangnya itu adalah tentang anak yang lahir dari ibu narapidana atau tahanan gitu. Kemudian case by case memang sebelumnya ada anak-anak yang boleh dibawa dari luar ketika ibunya ketangkap, jadi dia nggak lahir di dalam. Dan jadi persoalan adalah bulan yang lalu baru disahkan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan, anak yang lahir dalam penjara itu sekarang boleh tinggal sampai 3 tahun di dalam, sebelumnya hanya 2 tahun. Dan sekarang itu pun sudah ada pasalnya, anak yang di luar boleh dibawa. Jadi ini kekhawatiran kami. Berarti kita akan mengharapkan ke depan sangat banyak anak-anak yang akan tinggal dalam penjara bersama ibunya. Nah ini tidak benar gitu. Jadi saya tidak, memang banyak orang menanyakan ke saya, meminta saya memberikan pendapat tentang kasus yang sekarang viral ya. Tapi saya tidak mau menjawab kasusnya. Saya hanya ingin melihat dari kepentingan anak, karena kami di sini adalah keberpihakan kami kepada anak. Saya melihatnya seperti ini Mbak, apapun itu alasannya, anak jangan dibawa ke dalam penjara. Kenapa? Karena penjara bukanlah tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak. Gitu. Jangan sampai dibawa. Yang kedua adalah ketika orang bilang misalnya gini, oh ya, tapi kan butuh kasih sayang ibu. Gitu, butuh kedekatan sama ibu. Ya betul, tetapi ada resiko-resiko lain yang lebih besar ketika dia dibawa ke dalam penjara. Gitu. Nah, kemudian kenapa sampai berakhir anak-anak ini lahir dan dibesarkan dalam penjara? Orang pasti bertanya, kok keluarganya nggak ngambil? Gitu. Itulah persoalannya. Persoalan ini sangat kompleks, Mbak. Jadi persoalannya adalah ketika anak lahir dan ketika anak lahir dari ibu narapidana atau tahanan, atau yang viral kayak sekarang, ibunya ditangkap, bapaknya ditangkap, gitu. Persoalannya opsinya hanya 2 dari negara, dari undang-undangnya. Pertama, anak dibawa ke dalam penjara. Kedua, diambil keluarga. Persoalannya, banyak keluarga yang tidak mau ngambil atau tidak sanggup karena rata-rata mereka dari ekonomi menengah ke bawah, gitu. Lalu yang viral kayak sekarang itu justru orang tuanya dua-duanya masuk kan gitu, misalnya kalau dia jadi masuk gitu kan. Nah, persoalannya tidak ada option ketiga. Ini yang kita sedang usahakan, harus ada option ketiga. Pengasuhan itu seperti ini Mbak, pengasuhan itu tidak hanya dari orang tua kandung, harusnya ada lingkaran kedua, misalnya paman, bibi, kakek, orang-orang terdekat. Lalu ketika lingkaran keluarga tidak berfungsi,
harusnya negara ambil alih. Misalnya ada shelter khusus buat anak-anak seperti ini. Nah, persoalannya itu yang nggak ada gitu. Jadi kalau kami melihat adalah kita harus melihat kepentingan terbaik buat anak seperti itu. Oke. Nah, Mbak. Oh ya, satu lagi, saya pernah ditanyain juga begini tentang kasus misalnya kalau ibu ditangkap ya, yang kami khawatirkan adalah jangan sampai anak diperalat. Misalnya supaya ibunya nggak ditahan, contoh, terus menyampaikan oh iya karena punya anak gitu. Tidak, tetapi kita lihat mana yang terbaik buat anak. Jadi selalu kita point of view anak, jangan ibu yang kedua gitu. Iya, walaupun memang yang diberatkan hukumannya adalah ibu, tapi anaknya juga harus punya solusi yang terbaik buat anaknya kan, Mbak ya. Oke. Nah, dari sisi mana sih Mbak yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak di dalam penjara nih? Ya, jadi usia sampai 3 tahun kalau kita berbicara undang-undang yang terbaru itu ya, yang direvisi itu sampai 3 tahun itu kan itu adalah golden age anak. Dan anak pada usia ini itu belajar dari meniru yang mereka lihat. Nah, coba kita bayangkan kalau anak hidup dengan narapidana di dalam sel kecil sehari-hari dari mulai dia lahir itu yang dia lihat. Betul. Jadi secara sosial, secara psikologis ini sudah tidak baik buat anak. Ini bukan kehidupan buat anak. Jadi itu ada cerita Mbak, ada anak di sini. Jadi itu beberapa anak itu sudah pintar, maaf, nanti mungkin bisa disensor, sudah pintar ngomong kasar, gitu. Jadi misalnya manggil orang gitu, gitu-gitulah, nama binatang gitu. Kita kaget gitu. Lalu kemudian pengasuhan di penjara itu Mbak, dia seperti ini, karena anak-anak ini dipegang banyak tangan. Jadi banyak pengasuhan, istilahnya pengasuhan oleh banyak orang. Jadi itu nanti semua dipanggil mama, gitu. Nah, saya dulu waktu syuting, saya pikir itu lucu ya. Aduh, anaknya lucu banget, semua dipanggil mama, gitu kan. Lalu saya bawa psikolog anak ke dalam. Ternyata yang hal-hal yang biasa kita lihat itu, kita anggap biasa itu semuanya itu salah, gitu. Ketika si anak diasuh banyak orang, dia jadi tidak tahu sebenarnya figur ibu itu yang mana. Jadi main caretaker dia siapa, gitu. Lalu ada satu yang unik Mbak, anak-anak ini semua laki-laki dewasa yang dia lihat yang pernah masuk ke dalam penjara itu dipanggil ayah, gitu. Nah ini kan harus diteliti ya, berarti dia kehilangan figur seorang ayah, gitu. Kemudian dari segi kesehatan itu kan sangat terbatas, fasilitas kesehatan, gitu. Jadi bahkan mereka korban kekerasan. Jadi itu kekerasan dari ibunya dan juga napi lainnya. Bahkan petugas juga ada kemungkinan gitu ya, baik secara fisik maupun verbal gitu. Jadi ibu-ibu itu sering mengaku bahwa mereka misalnya kalau stres mukul anak, misalnya suaminya kabur gitu, nggak bertanggung jawab, pelampiasannya anak, atau mungkin dia bertengkar sama narapidana, pelampiasannya anak gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa coba kita bayangkan ini adalah sel penjara kecil di mana isinya itu narapidana gitu, orang dewasa yang nggak semua memangnya ada korban gitu, yang menjadi korban, tapi yang adalah pelaku kejahatan. Ini bukan teman bermain anak yang baik gitu. Betul. Mbak, tadi kan berbicara mengenai anak yang diasuh oleh banyak orang di dalam, dan ketika ada yang datang sebagai penjenguk juga dianggap ayah semua. Ini bagaimana mereka menjadikan satu orang itu role model gitu? Nah itu yang harus kita teliti ya Mbak, dan itu yang belum ada itu. Ya mereka nggak ada role model, maksudnya tadi itu adalah mereka akan terjadi kebingungan. Kebingungan ini main caretaker saya yang mana? Jadi dia akan terjadi kebingungan, figur ibu itu apa, figur ayah itu apa gitu. Belum lagi kalau misalnya teman-teman di dalam penjara itu kan memang banyak yang teman-teman lesbian ya gitu. Jadi itu ada yang memang kalau tahu yang kalau teman-teman biasa pasangan lesbian itu kan sorry boleh nggak membicarakannya di sini? Nggak apa-apa, Mbak. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Jadi apa-apa. kalau teman-teman lesbian itu kan ada yang berlaku semacam dominannya kan, yang seperti mereka sebut buci, dan itu akan berpenampilan seperti laki-laki gitu. Nah dia bisa jadi kebingungan kan, karena mereka di sana itu dipanggil abang, gitu, padahal perempuan gitu. Jadi ya kebingungan seperti inilah yang memang terjadi juga kepada anak-anak ini. Makanya itu saya bilang bahwa
segala kompleksitas kehidupan penjara ini tidak seharusnya ada anak di dalam situ gitu. Dan terutama memang kita sangat concernnya Mbak begini, bahkan anggaran makan, anggaran kesehatan buat ibu hamil dan anak tidak ada. Bayangin, coba ini kita mempertanyakan negara kemana gitu. Jadi untuk mereka makan kasih ke anaknya mereka harus spend sendiri, Mbak? Iya, jadi mereka harus cari sendiri. Makanya tadi saya bilang ketika misalnya mereka dari ekonomi menengah ke bawah, keluarga di luar itu bisa jadi nggak sanggup mensupport mereka gitu. Jadi kalau yang punya uang masih enak ya, misalnya ditransfer dari luar, mereka beli makanan di dalam gitu. Nah, kalau tidak bisa ya kadang-kadang mereka harus bekerja di dalam, misalnya nyuci-nyuci. Kan tidak semuanya juga orang miskin kan gitu. Misalnya ada yang koruptor atau yang punya uang lah gitu. Mereka nyuci-nyuci pakaian di dalam atau bersih-bersih kamar sel atau dibantuin donatur dari dalam sama teman narapidana atau donatur dari luar. Nah, seperti kami sekarang selalu sedang berusaha untuk bagaimana ngumpulin donasi kita antar ke lapas dan rutan. Nah, itulah yang mereka harapkan. Persoalannya kan Mbak, ini kan tidak bersifat memang reguler kan, persoalannya di situ. Ini hanya sesekali bisa jadi berhenti. Nah, inilah kita kenapa harus memperjuangkan negara harus ambil alih tanggung jawab ini gitu. Tapi ketika Mbak mendatangkan psikolog ke dalam lapas, yang psikolog lihat memang kebingungan identitas dan juga figur ayah dan ibu. Apalagi sih Mbak trauma-trauma yang dirasakan sama anak-anak di penjara nih? Nah, yang tadi itu, ketika misalnya dia setiap hari bergaul dengan narapidana, mungkin mengalami kekerasan gitu. Kalau ketika dia keluar dari penjara ini tidak healing, tidak apa istilah ininya, ini yang kan bisa menjadi masalah gitu. Makanya tadi saya bilang secara psikologis kan anak itu belajar dari apa yang dia lihat, langsung di copy, itu yang dilakukan gitu. Nah, ini yang harus ada penanganan khusus. Makanya itu salah satu rekomendasi kita sebenarnya, kami kan sudah bertemu dengan beberapa stakeholder ya, Komnas gitu-gitu, lalu sudah bertemu juga dengan Bu Bintang dari Menteri KPPA. Mudah-mudahan minggu depan ketemu Pak Yasona. Salah satu rekomendasi kami adalah bagaimana ketika mereka harus terpaksa sekali memang harus berakhir hidup dalam penjara, salah satunya adalah ada penanganan psikologis gitu. Jadi harus ada melihat secara psikologis perkembangan anak dan ibunya seperti apa, karena membesarkan anak dalam penjara, hamil dalam penjara itu nggak mudah. Di luar aja susah kan gitu ya, apalagi dalam penjara gitu. Tapi kalau menurut yang Mbak bicarakan dengan psikolog, apa trauma dia kan dari bayi berarti Mbak ya, di lingkungan tersebut. Trauma-trauma dari kecil ini bisa disembuhkan mungkin berapa lama atau bagaimana? Bisa, sebenarnya secara penelitian bisa, tapi yang tadi saya bilang harus ada penanganan. Persoalannya yang kita lihat sekarang belum ada penanganan. Dia masuk-masuk aja udah pokoknya ibunya aja yang bertanggung jawab, keluar ya udah keluar aja gitu. Jadi tidak ada yang tadi penanganan saya bilang. Itu makanya saya bilang tadi ini bukan hanya tanggung jawab Kemenkumham. Misalnya Kemensos gitu. Ada shelter atau pelayanan nih misalnya selama anak di dalam diperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak. Berarti dan dipantau ibunya ya, seperti Mbak, ya? apa. Iya. Jadi setiap minggu misalnya kan biasanya setiap minggu ada siraman rohani biasanya. Bukan kan hanya siraman rohani, tapi juga didatangkan psikolog-psikolog untuk anak-anak ini gitu kan. Kalau rohani banyak di dalam. Iya, maksudnya kalau itu kan sudah ada jadwal khusus untuk mereka gitu. Entah itu tiap hari Jumat atau hari Minggu, biasanya sesuai dengan agama masing-masing kan Mbak. Tapi untuk anak sendiri belum ada ya Mbak, untuk jadwal terapi Ibu hamil mereka, juga nggak ada. healing gitu kan ya. Berarti kalau misalnya anak-anak itu masih belum ada yang memperhatikan di dalam sama sekali Mbak ya, cuman urusan ibunya aja. Gak ada. Itu. Jadi mereka itu adalah korban terselubung kan, korban terselubung di dalam penjara orang dewasa. Yang tadi saya bilang bahwa dia bukan bagian dari kejahatan ibunya, dia bukan bagian dari sistem pemasyarakatan gitu. Dia bukan anak pelaku korban kan, bukan yang melakukan kejahatan gitu. Dan dia adalah anak yang tidak minta dilahirkan, apalagi dilahirkan dalam penjara gitu. Ini anak-anak yang harus kita lindungi. Jadi ini yang benar-benar kita perjuangkan. Negara harus lihat ini, masyarakat juga, karena masyarakat banyak nggak tahu, apalagi teman-teman lembaga pemerhati hak anak perempuan juga masih menganggap ini sesuatu yang bukan sesuatu yang hal yang prioritas ya gitu. Ini yang sekarang sedang kami lakukan, bagaimana menjangkau masyarakat
dan teman-teman pemerhati hak anak perempuan, bagaimana kita bersama-sama untuk mencari solusi yang lebih baik, dan ini harus ke tingkat regulasi gitu. Tapi mayoritas Mbak, ibu-ibu para bayi-bayi ini kasusnya apa sih masuk penjara? Mbak? Bayi nggak punya kasus, Mbak. Nggak, maksudnya ibunya. Ibunya. Jadi dia bilang, Ya, jangan salah ya. ibu si bayi Ah. ini rata-rata kasusnya apa Mbak? Bisa masuk penjara? Iya, jadi teman-teman yang nonton harus diperhatikan bahwa anak nggak punya kasus ya, dan bukan bagian dari kasus ibunya. Mayoritas di Indonesia itu narapidana masuk ke dalam penjara itu termasuk lapas perempuan, mayoritas adalah narkoba. Jadi memang mereka pemakai, kurir, yang bandar juga ada gitu. Kalau nggak salah secara umum di Indonesia itu narkoba itu kayaknya sampai dengan angka 60% kayaknya. Di lapas perempuan banyak Dan gitu ya, Mbak? narsum kami, para ibu-ibu hamil dan anak ini, mereka itu kurang lebih saya kira kayaknya sampai 80% adalah narkoba. Oke. Nah, sekarang impact-nya Mbak, apa sih yang Mbak harapkan dengan adanya Invisible Hops ini, yang Mbak harapkan kepada penonton tuh apa sih? Iya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya sangat simpel ya, tapi susah dilakukan gitu. Bahwa ada perbaikan kondisi dan pemenuhan hak narapidana hamil, terutama anak-anak yang terpaksa lahir dan dibesarkan dalam penjara gitu. Hanya itu aja. Tetapi ini kan sesuatu permasalahan yang sangat kompleks gitu. Jadi ini butuh kami menyebutnya itu butuh satu negara untuk mengeroyok masalah ini gitu. Makanya itu kami mengajak semua stakeholder kayak Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, kementerian tentunya, Kemenkes, Kemenkumham, Kemensos, KPPA, minimal yang 4 itu harus peduli. Bahkan ketika malam FFI, saya secara spesifik kan minta ke Pak Presiden, ke Pak Jokowi. Itu saya minta supaya beliau memberikan perhatian kepada anak-anak ini. Jadi memang ini yang kami inginkan. Bagaimana Invisible Hopes ini bisa menjadi alat informasi dan bahan diskusi bagi kita untuk mencari solusi yang lebih baik. Betul. Nah, bahkan sebelum kita podcastnya bilang, kalau misalkan film itu lebih mudah menggerakkan orang daripada kita ngomong di mana-mana. Ini solusinya gimana biar film ini banyak yang ditonton nih? Iya. Ya memang sangat disayangkan kesulitan kami dalam mempromosikan film ini adalah kita memang kesulitan funding ya. Karena tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ini bukan sesuatu yang seksi secara komersil gitu. Jadi kami kesulitan untuk menjangkau penonton. Waktu itu sudah sempat tayang di bioskop, tetapi penonton sangat sedikit. Dan sekarang yang kami lakukan adalah roadshow. Roadshow melakukan pemutaran dan diskusi. Jadi bukan hanya nonton biasa, hanya sekedar hiburan, tetapi bagaimana setelah nonton kita berdiskusi, apa nih yang bisa dilakukan penonton, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam persoalan ini. Nah, memang kita agak kesulitan menjangkau penonton juga. Kenapa? Kami tidak menayangkan secara streaming. Kenapa? Karena menghindari jejak digital untuk perlindungan anak-anak yang ada di dalam film. Jadi memang agak sulit ya. Jadi sampai sekarang kita masih harus cari funding dulu supaya bisa melakukan roadshow di seluruh Indonesia, atau mungkin ada pihak-pihak yang mengundang kita gitu. Jadi sering orang bertanya kenapa nggak streaming gitu. Karena memang kita ingin melindungi anak itu. Kita nggak pengen kalau itu ditayangkan streaming lalu terjadi pembajakan, jejak digitalnya seumur hidup di sana. Suatu saat anak itu melihat, oh saya yang itu misalnya. Lalu di film itu misalnya dia korban kekerasan, oh berarti ibu saya dulu memperlakukan saya seperti itu. Nah itu contohnya. Jadi memang agak sulit untuk kita menjangkau penonton, tetapi kami masih tetap optimis bahwa Invisible Hopes ini harus bisa membawa perubahan bagi anak-anak ini. Oke. Jadi gini Sobat 7 Kepo, jadi tadi juga Mbak Tiar cerita kalau mengejar mimpinya dalam passion dunia film ini di usia 32 tahun. Tahu dari mana? Ini gimana ceritanya sih Mbak? Boleh nggak? Tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit Mbak. Oh gitu ya? Oh gitu. Bukannya googling. Ya, bercerita tentang passion ya. Memang waktu itu film itu bukan pekerjaan utama, bukan aktivitas utama. Tapi memang saya cinta film, saya sangat suka film gitu. Jadi ya biasalah saya sekolah, kuliah, terus cari kerja biar nggak miskin gitu kan.
Jadi tapi memang saya punya kerinduan dari kecil itu sudah suka film dan suka nulis cerita gitu. Jadi di situ. Jadi memang saya ingin sekali, saya penasaran gitu, bikin skenario itu gimana gitu, hingga akhirnya setelah saya ya sudah bekerja di Jakarta, ya let's say lah udah mulai settle down, terus saya berpikir saya mau mulai di film nih gitu. Nanti ceritanya panjang banget kalau diceritakan. Tapi intinya memang waktu itu memang perjuangan juga ya, saya harus memilih gitu antara mau di kantor yang nyaman kah kan gitu dengan fasilitasnya itu, atau saya harus gitu bikin Invisible Hopes yang gak ada duitnya kan gitu kan. Hingga akhirnya memang yang tadi saya sebutkan, saya bentuk komunitas Lam Horas Film itu memang yang tadi di saya mulainya waktu itu jadi kru dulu di 2011 yang tadi usia 32. Jadi tahu nih usianya. Tapi Mbak, Gitu. profesi sebelumnya ada berhubungan dengan film atau Nggak ada. beda banget gak sih Mbak? Nggak ada, saya di perusahaan kargo, jadi marketing, jadi manajer marketing. Jadi berani langsung ganti Iya. jalur ya Mbak ya? Iya, karena saya cinta film. Tapi kalau saya kan sutradara dan produser ya, tapi kalau dari sisi produsernya agak nyambung dikit nih dari marketing. Iya betul Tapi sekali. sutradaranya nggak nyambung. Jadi belajar lagi Mbak ya hal baru. Oke Mbak, jadi aku ada juga penasaran nih Mbak, Lam Horas Production tuh apa sih Mbak? Ya, jadi Lam Horas Production itu tadi sempat saya mention sedikit, kami adalah komunitas. Yang tadi adalah kita sesama teman filmmaker berkumpul, punya kerinduan yang sama gitu, bahwa kita ingin mengangkat isu-isu penting yang ada di masyarakat kita. Tadinya itu namanya Lam Horas Production, sekarang kita legalkan menjadi Lam Horas Film. Jadi kita memang berasal dimulai dari memang jiwa volunteer ya, yang terpanggil untuk menyuarakan suara orang-orang yang tidak tersuarakan lah gitu. Tapi yang memutuskan Mbak Tiar ini memilih untuk udah saya mau bikin film dokumenter aja daripada film yang lain gitu. Ah. Itu apa sih Mbak? Iya, jadi waktu riset kan saya sebenarnya backgroundnya fiksi ya, gitu. Dan saya paling nggak suka dokumenter. Jadi waktu itu. Tapi ketika riset, saya berpikir gini, ini sesuatu yang baru, gitu. Orang belum pernah melihat kondisi penjara Indonesia, gitu. Dalam riset ini ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah fiksi. Saya akan riset lalu bikin skenario. Jadi ini ceritanya based on true story, gitu. Cuman persoalannya adalah ketika kan tujuan filmnya pengen menggerakkan orang ya untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau kita ingin menggerakkan orang, ketika itu fiksi, kita melihat itu tidak terlalu kuat gitu. Karena fiksi, meskipun itu based on true story, orang akan bilang dibumbu-bumbuin nih gitu, drama-drama nih, ini nggak benar, sebenarnya realnya nggak kayak gini gitu. Akhirnya saya putuskan ini harus dokumenter gitu. Nah pertanyaannya lagi, saya mau bikin dokumenter seperti apa kan gitu, karena saya belum pernah bikin dokumenter. Lalu akhirnya saya riset, belajar, ternyata dokumenter itu banyak jenisnya Mbak. Jadi terutama saya suka itu ada namanya observasi. Observasi itu atau lebih kerennya disebut cinema verite. Jadi itu feels-nya itu bisa terasa seperti fiksi tapi real. Itulah yang coba kami lakukan di Invisible Hopes. Jadi itu kita mengobservasi setiap hari mereka ngapain, ceritanya apa, lalu nanti kita lihat ada tokoh utamanya, ini paling menarik nih gitu. Jadi itulah yang kita lakukan, akhirnya kita putuskan dokumenter gitu. Oke. Nah, selain isu seperti anak dalam penjara, isu-isu lain yang Mbak mau angkat apa nih? Nah, saat ini kita menemukannya seperti ini Mbak, dan sudah berjalan. Doakan ya dapat duitnya karena susah gitu. Jadi kan kalau Invisible Hopes itu fokus tentang anak-anak ini selama mereka dalam penjara gitu, baik anak yang lahir di dalam ataupun yang dibawa dari luar gitu. Nah, selama syuting dan sampai sekarang kan kami masih berkomunikasi dengan para ibu-ibu dan anak ini setelah mereka meninggalkan penjara. Kami menemukan ternyata setelah meninggalkan penjara, banyak di antara mereka justru kehidupannya lebih buruk, dalam artian seperti ini. Keluarga tidak ada yang mau ngambil atau tidak sanggup. Kemudian ada kalau kembali ke keluarga itu mayoritas kembali ke lingkungan narkoba dan keluarga miskin gitu. Jadi tetap hak anak tidak terpenuhi. Lalu ada satu yang menarik Mbak, bukan menarik sih tapi sedih ya. Kami menemukan anak-anak ini banyak lahir dari pasangan yang bukan
pasangan sah, dalam artian tidak menikah. Jadi itu kenapa banyak anak ini tidak diinginkan. Bahkan kami menemukan misalnya di tahanan Polda, Polsek ketika mereka baru ditangkap kan nggak langsung ke rutan ya. Nah ketika ditaruh di sana itu bahkan di rutan pun ada juga. Jadi mereka itu ada tahanan laki-laki, tahanan perempuan belum terpisah. Gitu. Dalam artian beda sel tapi dalam satu tempat gitu. Ini nanti bisa kejadian karena ibu-ibu ini tidak punya uang. Mereka akan cari uang di dalam dengan cara mereka menyebutnya pacaran gitu dengan tahanan laki-laki, akhirnya hamil. Nah ini anak kan nggak jelas anak siapa gitu, akhirnya banyaklah anak-anak ini yang tidak diinginkan, sehingga terjadilah ketika dia meninggalkan penjara ini tidak diinginkan. Dan inilah lagi-lagi negara tidak hadir. Anak seperti ini harusnya diambil alih oleh negara. Nah akhirnya kita memutuskan ini juga harus dibikin filmnya supaya orang tahu nih seperti apa sih kehidupan anak-anak ini setelah meninggalkan penjara gitu. Jadi ini yang sedang kami lakukan sekarang. Saya juga ngerasa kehidupan penjara itu sesuatu yang perlu kita angkat ya gitu. Misalnya tadi saya sebutkan orang mungkin berpikir gini, kalau penjara laki-laki gitu sudah biasa lah ya jadi gay gitu karena punya kebutuhan seksual yang besar gitu. Terus kalau perempuan nggak apa-apa, nggak mungkin kata mereka. Tapi sebenarnya kehidupan penjara itu di penjara perempuan juga banyak, itu ada banyak gitu, dan itu sangat menarik diangkat. Kemudian bagaimana misalnya kerentanan mereka terpapar penyakit misalnya. Contoh TBC gitu. Jadi ini sangat menarik sebenarnya diangkat. Lalu sangat menarik, tapi jangan deh nanti ada yang angkat, saya mau angkat dulu. Tapi contohnya seperti itu. Dan yang kami lakukan sekarang adalah setelah anak keluar. Berarti angle di penjara banyak ya Mbak ya? Banyak dari banget. Kesehatannya, dari perilaku seksualitasnya, atau nggak dari trauma-traumanya. Berarti sangat banyak banget bisa dijadiin tema, satu tema untuk film ya Mbak ya? Iya. Oke. Tapi persoalannya kan susah masuk ke dalam. Nah itu, kayaknya harus deketin Mbak Tiar dulu kalau mau. Jangan saya. Cara-caranya gimana Mbak? Dekatin gitu. Dirjen Pas, bukan Iya, saya. Saya kasih tips gitu Mbak. Gitu ya. Tipsnya gimana biar deket nih gitu. Oke. Sama kepala lapas, sama yang lainnya. Terus Mbak, langkah-langkah untuk anak muda nih yang ingin ikut serta membuat perubahan nyata terhadap isu sosial itu seperti apa? Ya, oke. Aku call for action dulu ya buat yang Invisible Hopes ya, karena kami setiap kali ada acara kita ada call for action. Jadi buat teman-teman semua penonton, kami ada call for action. Yang pertama, orang suka bertanya, Kak Tiar, apa sih yang bisa kami lakukan sebagai masyarakat awam gitu. Yang pertama sekali yang bisa dilakukan adalah jika teman-teman tahu ada anak yang lahir, yang tadinya lahir dan dibesarkan dalam penjara ataupun yang dibawa ke dalam penjara, atau anak-anak yang orang tuanya masuk penjara, tolong jangan di stigma. Itu hal paling kecil yang bisa kita lakukan Mbak. Karena stigmanya jelek banget. Tolong jangan di stigma, tetapi justru kita rangkul apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Contoh yang viral sekarang ya, yang itulah yang viral itu. Jadi itu tolong jangan di stigma gitu, dan anak-anak lainnya. Yang kedua, jika teman-teman punya waktu, tolong pergi ke lapas atau rutan terdekat di mana kita tinggal gitu. Jadi tolong dilihat apakah di sana ada ibu hamil atau anak. Jika ada, tolong dilihat apa yang bisa dibantu. Nggak perlu hal besar, misalnya hanya mengirimkan sekotak susu formula buat anak, atau biskuit buat anak, atau popok buat anak, itu sangat berarti karena di dalam mahal sekali. Dan pihak lapas dan rutan itu pasti sangat terbuka gitu. Jadi kalau teman-teman punya waktu, tolong pergi ke dalam lapas atau rutan terdekat. Yang ketiga adalah tentunya call for action kami buat negara. Negara harus memberikan perhatian akan hal ini. Lalu kemudian untuk anak muda ya, apa yang bisa dilakukan? Yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah jangan pakai narkoba. Karena kebanyakan kasusnya adalah narkoba. Dan ini mungkin hal paling kecil kalau anak muda yang bisa dilakukan untuk bagaimana menghindari supaya tidak terjadi overcrowding kita tadi di dalam penjara ya, di dalam lapas gitu. Saya pikir dari sisi anak mudanya seperti itu yang sering kita edukasi. Kalau buat anak-anak mahasiswa, kita sarankan mereka membuat penelitian lebih lanjut tentang ini, mungkin untuk skripsi atau apapun itu, atau teman-teman mungkin yang di media misal, atau yang punya mungkin influencer di sosmed, mungkin silahkan mengangkat tentang isu ini, bagaimana kita bisa nge-raise awareness tentang
persoalan ibu hamil terutama anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Oke, kalau gitu. Mbak Tiar, terima kasih banyak udah Terima sharing kasih. semuanya, mulai dari jobnya yang sebelumnya sampai ke filmnya yang memang sangat inspiratif banget. Terima kasih banyak Mbak Tiar. Terima kasih. Wah, makasih banget ya Sobat 7 udah nonton livecast kita hari ini. Coba dong komen di bawah, mau kita tuh ngedatengin narasumber yang mana lagi, yang menarik, yang seru, bisa banget. Komen ya. Dan jangan lupa nonton Sobat 7 Kepo minggu depan. Dadah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.